definisi dari psikologi. Jadi psikologi ini adalah sistem informasi yang dibuat oleh Mentori kegiatan Posyandu di lingkup pemerintahan Kabupaten Ciamis. Psikologi ini merupakan singkatan dari sistem informasi Posyandu Ciamis dengan yang terdaftar di aplikasi psikologi ini sebanyak 205 posyandu. Kemudian untuk yang materi selanjutnya, mengapa diadakan aplikasi psikologis? Sebenarnya ibu-ibu sendiri ada yang memiliki kepikiran juga kenapa ya psikologis itu dibuat. Mungkin ada beberapa kalian maksudnya diluncurkannya aplikasi psikologis itu. Nah, kenapa dibuat itu? Karena untuk memudahkan para pokja kadar posyandu dalam upaya mewujudkan tata tertib administrasi dan tersusunnya data penginputan posyandu secara valid, lengkap dan akuntabel. Kemudian yang terakhir, tujuan psikologi ini yaitu yang pertama untuk memudahkan para kadar posyandu dalam menemukan data. Misalnya ibu ingin menemukan data si A. Kemudian kalau misalkan dari data buku SPP itu kan secara manual ya, secara tertulis. Nah kadang juga kita sulit untuk mengartikan si tulisan itu sendiri. Nah kan tulisan ibu kan berbeda ya model-modelnya. Kalau misalnya yang sama juga kan harus tanya ke ibu yang menulisnya kan. Jadi biar kalau dari aplikasi psikologis ini berbentuk digital, itu udah mengartikan sendiri tulisannya dengan jelas. Kemudian mengantisipasi data yang akan hilang. Maksud di sini yaitu agar terhindarnya dari data-data misalnya terbakar. Terus misalnya tuh ada buku SIP-nya itu dipegang dengan satu orang dari setiap posyandu. Nah, misalkan kita butuh, berarti kan kita harus datang ke si yang pegang buku itu kan. Kalau misalkan kita urgent tuh harus misalnya rumahnya jauh, terus harus datang ke yang pegang buku itu. Kalau dari aplikasi ini bisa digunakan oleh semua kader posyandu asal kita bisa megang email dan passwordnya. Kemudian itu yang kedua ada kegiatan posyandu di mana semua kader posyandu bisa memasuki semua kegiatan posyandu ke dalam format tersebut. Untuk yang ketiga ada penimbangan di mana di sini ada bisa ditambahkan jumlah timbangan yang terdaftar di posyandu masing-masing kader. Untuk yang terakhir, untuk yang keempat ada pendataan di mana pendataan ini ada 6 format. Yang pertama ada LMN, yang kedua ada register bayi dan balita, yang ketiga ada register bus-bus, yang keempat ada ibu hamil, yang kelima ada laporan posyandu, dan yang terakhir ada laporan kegiatan. Untuk data penduduknya sendiri ada format bantuan. Semisal posyandu ibu-ibu ini mendapat bantuan dari pihak atau lembaga manapun bisa dimasukkan ke dalam format data pendukung. Untuk yang kedua ada inovasi, mitra posyandu dan kader, kelengkapan alat mungkin dari posyandunya sendiri mempunyai alat timbangan dan lain sebagainya bisa dimasukkan ke dalam format kelengkapan alat. Selanjutnya ada prestasi dan yang terakhir ada sarana prasarana. Untuk posyandu yang memiliki prasarana seperti bangunan bisa dimasukkan ke dalam data pendukung. Untuk selanjutnya posyandu sendiri, menurut Ari Istiani tahun 2014 menjelaskan bahwa posyandu adalah singkatan dari pos pelayanan terpadu yang merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Untuk tujuan dari posyandu sendiri, yang pertama ada mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar AKI atau AKB. Untuk yang ketiga ada meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu. Untuk yang keempat ada meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar. Yang terakhir ada berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga, sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga. Untuk kesehatan ibu dan anak, kemudian untuk KB, indikasi gizi dan penanggulangan
kita sebagai garda terdepan dari posyandu itu harus memberikan motivasi dan pengetahuan kepada ibu-ibu yang memiliki balita agar mereka mempunyai pengetahuan mengenai manfaat posyandu itu sendiri, di mana ketika mereka mengetahui tentang pentingnya posyandu, kita sebagai kader tidak perlu lagi untuk mengajak atau memaksa ibu-ibu yang memiliki bayi atau balita untuk datang ke posyandu, karena mereka akan memiliki motivasi sendiri untuk membawa anak ke posyandu karena mereka sudah mengetahui tentang pengetahuan dan pentingnya tentang posyandu itu sendiri. Ya, kemudian ada sarana dan prasarana di posyandu. Ketika sarana dan prasarana di posyandu itu lengkap, tentunya dari kader dan ibu-ibu juga akan merasa, wah ini tempatnya udah semua ada, jadi merasa kita nyaman dan memiliki semangat untuk datang ke posyandu karena sarana dan prasarana itu lengkap gitu. Dan dari jarak posyandu tersebut diusahakan untuk dekat dengan tempat tinggal dari para ibu-ibu yang memiliki balita maupun bayi. Kemudian di sini ada teknologi informasi yang dimana menurut Mikaon yang dikutip Suyanto, teknologi informasi adalah seluruh bentuk teknologi yang dipakai untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya, baik dari data ataupun yang lainnya. Contohnya yang sedang kita bahas adalah aplikasi Sipocis itu sendiri. Nah, sekian dari saya, ini dilanjutkan menjelaskan terkait fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama itu ada menangkap. Nah, dalam arti menangkap ini yaitu diartikan sebagai menginput. Nah, jadi fungsi teknologi menangkap ini atau menginput ini yaitu teknologi ini bisa digunakan untuk menginput data-data untuk menyimpan berbagai informasi. Nah, jadi misalnya ibu-ibu bisa menggunakan teknologi ini untuk menginput data-data posyandu. Nah, untuk yang kedua ada mengolah. Nah, mengolah ini dalam fungsi teknologi yaitu dengan adanya mengolah, ibu-ibu akan lebih mudah mengolah data yang sudah diinput. Nah, untuk yang ketiga yaitu menghasilkan. Untuk menghasilkan, fungsi dari teknologi itu sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih mudah dipahami. Lalu yang keempat ada menyimpan. Nah, untuk menyimpan ini fungsi teknologi dalam menyimpan tersebut dapat menyimpan data atau informasi yang sudah ibu-ibu input ke misalnya ke hard disk, disket dan sebagainya. Nah, untuk yang kelima mencari kembali. Mencari kembali ini diartikan yaitu mendapatkan kembali informasi yang dimana data tersebut sulit tersimpan. Nah, jadi karena mungkin terlalu penuh atau bagaimana, nah dengan adanya teknologi ini dapat menyimpan data yang sudah sulit ditemukan. Nah, untuk yang keenam transmisi, yaitu mengirim data dan informasi dari lokasi lain melalui jaringan komputer. Nah, misalnya ibu-ibu itu ingin mengirimkan data-data posyandu ke ibu-ibu lainnya. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, ibu-ibu bisa membagi atau sharing melalui teknologi informasi ini. Untuk yang selanjutnya ada peranan teknologi informasi. Nah, untuk yang pertama, peran dari teknologi informasi ini bagi organisasi atau perusahaan, yaitu teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, untuk yang kedua, bagi perseorangan atau individu, teknologi ini dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk promosi diri dan mencari pekerjaan. Untuk selanjutnya ada hubungan antara teknologi informasi dengan Sipocis. Nah, teknologi informasi sangat berperan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen melalui dari entry data, pengolahan data, dan pengiriman data informasi. Nah, sedangkan Sipocis merupakan seperangkat alat penyimpanan data untuk menghasilkan informasi kesehatan melalui mengenai ciri data
perkembangan yang terjadi di setiap posyandu dan termasuk pada salah satu bagian dari adanya kemajuan teknologi informasi. Simpatis Desa